Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Rama Hidayat dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evolusi. Yang pertama itu pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam kurun waktu yang lama. Evolusi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Baiklah, yang pertama itu evolusi progresif. Evolusi progresif merupakan perkembangan makhluk hidup menuju proses kesempurnaan. Baiklah, contoh evolusi progresif adalah burung pin di Kepulauan Galapagos. Paruhnya berevolusi sesuai makanan yang dimakan. Baiklah, yang kedua yaitu evolusi regresif. Evolusi regresif adalah proses makhluk hidup menuju proses kesempurnaan. Contoh evolusi regresif terjadi pada dinosaurus dan jerapah berleher pendek. Pembahasan yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip evolusi. Prinsip-prinsip evolusi terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan skala perubahannya, yang kedua berdasarkan hasil akhirnya. Berdasarkan skala perubahannya, evolusi terbagi di evolusi makro dan evolusi mikro. Yang pertama itu evolusi makro. Evolusi makro ada makro berarti besar. Evolusi makro ada evolusi yang menyebabkan terbentuknya suatu spesies atau populasi baru. Sedangkan evolusi mikro yang arti kecil adalah evolusi yang hanya menyebabkan perubahan pada susunan gennya saja. Baiklah, berdasarkan hasilnya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu evolusi divergen dan yang kedua evolusi konvergen. Baiklah, yang pertama yaitu evolusi divergen. Evolusi divergen adalah perubahan populasi pada suatu spesies baru. Sedangkan pada evolusi konvergen adalah perubahan yang terjadi pada suatu organisme yang memiliki struktur yang sama atau berbeda berdasarkan satu garis keturunan nenek moyang. Selanjutnya pembahasan kita yaitu mengenai teori-teori evolusi. Teori evolusi yang paling terkenal yang pertama ada teori Lamarck dan teori Darwin. Baiklah, untuk membahasnya kita akan membahas teori tersebut satu persatu. Baiklah, yang pertama yaitu teori Lamarck. Teori Lamarck menyatakan bahwa evolusi terjadi karena makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Teori ini dikenal dengan nama teori adaptasi. Menurut Lamarck, pada awalnya jerapah terdiri atas dua spesies, yaitu jerapah berleher pendek dan jerapah berleher panjang. Tetapi pada jerapah leher pendek, mereka berevolusi menjadi jerapah leher panjang karena untuk mencapai daun-daun yang tinggi yang ada di batang. Yang selanjutnya adalah teori Darwin. Darwin terkenal sebagai ilmuwan genetika karena teori kontroversialnya. Darwin mengatakan bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam, di mana yang mampu bertahan hidup akan mengalami evolusi, sedangkan yang tidak mampu bertahan hidup akan mengalami turunan. Pada teori evolusi Darwin menyatakan bahwa jerapah pada awalnya memiliki banyak variasi. Ada jerapah berleher panjang, ada jerapah berleher pendek, dan ada jerapah berleher sedang. Ketika jerapah itu mengalami seleksi alam, di mana hanya jerapah berleher panjanglah yang dapat beradaptasi dan mengalami evolusi hingga sampai saat ini. Dari teori Darwin muncul kata variasi. Teori ini sangat relevan pada saat ini karena manusia yang hidup pada zaman ini juga memiliki variasi, sehingga banyak ilmuwan yang setuju terhadap pendapat Darwin ini. Apakah evolusi benar-benar ada? Maka evolusi tersebut harus menunjukkan adanya bukti. Bukti evolusi yang pertama yaitu adalah fosil. Fosil adalah sisa makhluk hidup pada zaman dahulu yang telah membatu. Baiklah, yang bukti kedua yaitu embriologi. Embriologi adalah perubahan zigot menuju ke embrio, mulai dari Pisces, mamalia, reptil, dan amfibi, semuanya hampir rata-rata memiliki fase embriologi yang sama. Maka
Hal inilah menunjukkan terjadi adanya evolusi. Baiklah, setelah pemaparan kita tadi, yang pertama ada pengertian evolusi, kemudian prinsip-prinsip teori evolusi. Yang ketiga ada teori-teori evolusi menurut Darwin dan Lamarck. Yang keempat ada apakah evolusi benar-benar ada dan bukti-bukti evolusi. Saya rasa cukup untuk video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.